Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Warga masyarakat serta para insan pendidikan non-formal dimanapun berada, perkenalkan saya Gede Adistana Wirya Saputra, selaku Ketua PKBM Widya Sarama Kecamatan Gianyar. Di video kali ini, saya akan memaparkan profil kelembagaan dari PKBM Widya Sarama Kecamatan Gianyar di tahun pelajaran 2020-2021. Tentu saja video ini saya dedikasikan untuk warga masyarakat umum, para insan pendidikan non-formal, Civitas Akademi PKBM Widya Sarama sebagai media komunikasi dan informasi tentang kelembagaan dari PKBM Widya Sarama Kecamatan Gianyar. Untuk itu langsung saja kita ke substansi paparan. Sahabat sekalian, identitas PKBM Widya Sarama itu secara penamaan yaitu PKBM ya, dengan kepanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Widya Asrama Kecamatan Gianyar. Beralamat di Jalan Cororing, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan kode pos 80515. Kemudian memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Pangkalan Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kode P9952470. Izin operasional kami dilengkapi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar di tahun 2013. Selain itu, secara pendirian dibuktikan dengan akte notaris melalui keputusan Menkumham RI. Kemudian email, kami mempunyai email dengan alamat widyasarama.gianyar@gmail.com. Kemudian sahabat sekalian dapat mengunjungi blogspot kami di link http://pkbmwidyasarama.or.id. Kemudian telepon utama yang sahabat sekalian bisa hubungi yaitu di nomor 081934300130. Kemudian itu sahabat sekalian, kemudian secara status kami telah terakreditasi B yang dikeluarkan oleh Badan PAUD dan PNF Pusat. Kemudian untuk identitas PKBM Widya Sarama secara lengkapnya, sahabat sekalian bisa kunjungi blog di PKBM Widya Sarama pada link http://pkbmwidyasarama.or.id. Seperti itu. Nah, itu secara identitas. Kemudian lanjut, itu saya akan menampilkan Google Map ya. Google Map. Sahabat sekalian bisa ketik itu di pojok kiri atas dengan nama PKBM Widya Sarama. Nanti sahabat sekalian akan diarahkan itu dengan alamat yang benar ini ya. Alamatnya, kemudian teman-teman sekalian dapat diarahkan, ini titik koordinat dari PKBM Widya Sarama. Sangat mudah dicari, ini dekat kota, posisi strategis dan representatif bagi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan di jalur non-formal. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini saya akan di slide ini saya akan memaparkan sedikit sebenarnya posisi PKBM itu di mana sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, sesungguhnya bahwa PKBM itu dia tergolong satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non-formal dan informal. Seperti itu. Nah, program jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM secara undang-undang itu bisa program PAUD, jenjang PAUD ya, maaf, jenjang PAUD, jenjang paket A, jenjang paket B, dan jenjang paket C. Nah, begitu juga kalau SMA di mana posisinya? Dia satuan pendidikan penyelenggara formal. Nah, kalau PKBM pendidikan non formalnya, begitu bedanya. Sehingga secara definisi itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat atau di luar negeri sering mereka sebut sebagai community based institution.
Seperti itu teman-teman sekalian ya. Baik, saya lanjut sahabat sekalian. Nah, di sini tugas dan fungsi PKBM Widya Asrama itu apa? Dapat saya jelaskan bahwa secara tugas kita menyelenggarakan program Paudikmas. Ketika saya menyebutkan program Paudikmas, itu artinya PKBM Widya Asrama mempunyai program PAUD, program kesetaraan atau paket A, paket B, dan C, program keaksaraan, serta program kursus dan pelatihan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Kami mempunyai desa binaan yang jelas melalui dibuktikan dengan MOU dan menjalin kemitraan di bidang Pordikmas. Kemitraannya dengan siapa? Dengan para organisasi mitra, misalnya FK PKBM Gianyar, FK PKBM Provinsi Bali, FK PKBM Indonesia, IGTKI, Himpaudi, FK, SKB, SPNF, SKB, dan seterusnya di lingkup bidang Pordikmas. Nah, itu secara tugas. Kemudian secara fungsi. Ada 7 fungsi yang dimiliki oleh PKBM Widya Asrama. Yang pertama, sebagai pembentuk rombongan belajar program PAUD Dikmas. Kemudian yang kedua, penyelenggara program-program PAUD dan Dikmas. Kemudian ketiga, pengembang kurikulum program PAUD Dikmas bagi satuan PKBM. Keempat, penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas. Kelima, pelaksana hubungan kerjasama dan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas. Keenam, penyelenggara desa binaan di bidang PAUD dan Dikmas. Ketujuh, pelaksana urusan administrasi PKBM. Nah, itu secara tugas dan fungsi, sahabat sekalian. Kemudian saya lanjut, itu kita mempunyai visi, misi, dan tujuan dari PKBM Widya Asrama. Nah, visi yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertakwa, berpengetahuan, kompetitif, serta berbudaya guna mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Untuk mencapai visi itu saya paparkan ke dalam 6 misi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan emosional melalui metode pembelajaran terpadu. Kedua, melaksanakan proses belajar mengajar secara profesional. Ketiga, membangkitkan minat membaca masyarakat melalui TBM. Keempat, meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mewadahi pelatihan-pelatihan tertentu. Kelima, menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta masyarakat pada umumnya. Dan keenam, mewujudkan lingkungan yang cerdas dan berbudaya secara berkesinambungan. Itu secara misi. Kemudian tujuan dari PKBM Widya Asrama. Ada 4. Yang pertama, menyiapkan masyarakat menjadi masyarakat yang berakhlak mulia dan bertakwa. Kedua, menyiapkan masyarakat menjadi masyarakat yang berpengetahuan luas sesuai dengan bidang kompetensi atau jurusan yang dipelajari, sehingga secara bertahap mampu menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Ketiga, menyiapkan masyarakat menjadi masyarakat yang kompetitif di masyarakat luas maupun dunia kerja, sesuai dengan bidang kompetensi jurusan yang dipelajari, sehingga secara bertahap mampu menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Keempat, memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang berbudaya dalam mempertahankan kearifan lokal, tradisi, adat, dan budaya. Nah, itu terkait visi, misi, dan tujuan PKBM Widya Asrama yang harus saya sampaikan kepada sahabat sekalian. Kemudian lanjut. Nah, di sini program layanan yang kami selenggarakan, sahabat sekalian, ada 10 program pokok yang memang menjadi prioritas kami. Itu yang pertama, program pendidikan kesetaraan paket A atau setara SD. Kemudian kedua, program pendidikan kesetaraan paket B setara SMP. Ketiga, program pendidikan kesetaraan paket C setara SMA dengan jurusan IPS. Keempat, program kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan muatan lokal dan masyarakat setempat. Kelima, program pendidikan anak usia dini seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Keenam, pembentukan taman bacaan masyarakat. Ketujuh, pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD dan Dikmas. 8. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi mitra PAUD dan Dikmas. Kesembilan, pembinaan desa binaan di bidang PAUD dan Dikmas. Dan terakhir, 10, program-program lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dari program layanan ini, sahabat sekalian dapat mengakses di website untuk mendaftarkan diri jika
sahabat sekalian belum menuntaskan pendidikan di jalur formal, dan bisa sahabat sekalian melanjutkan di jalur non formal melalui PKBM Widya Asrama. Seperti itu. Baik, lanjut sahabat sekalian. Secara data ketenagaan dari PKBM Widya Asrama, saya dapat sampaikan itu ada 4 data ketenagaan yang terdiri dari yang pertama pengurus yayasan, kemudian kedua koordinator program layanan, ketiga tutor pendidikan kesetaraan, dan keempat ada manajer pembelajaran. Nah, ini adalah teamwork yang saya ajak kerjasama menjalankan roda pengelolaan di PKBM Widya Asrama. Untuk itu saya akan paparkan secara detail. Yang pertama, sahabat sekalian, pengurus yayasan PKBM Widya Asrama Kecamatan Gianyar terdiri dari unsur ketua, yaitu saya sendiri, Gede Edi Stanawira Saputra. Dari unsur pembina, yaitu Imade Sarjana. Kemudian unsur sekretaris, yaitu Iwayan Diantara. Kemudian unsur bendahara, Ikomang Rujaatnyana. Dan terakhir pengawas kelembagaan, yaitu IKD Ariwangse. Jadi ada 5 pengurus yayasan yang tetap sesuai dengan akte notaris, itu secara yuridis, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa. Untuk detail lebih lengkapnya silakan cek, itu ada alamat dan nomor telepon yang bisa sahabat sekalian hubungi. Kemudian yang kedua, itu kami membagi koordinator program layanan. Ada unsur koordinator program layanan. Yang pertama, koordinator program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan itu dipegang oleh Pandey Putu Ramade Putra Pratama, Sarjana Pendidikan Hindu. Kemudian koordinator program PAUD, yaitu yang dipegang oleh Niputu Yasmini, Sarjana Pendidikan. Kemudian koordinator program kursus dan pelatihan dipegang oleh I Gusti Ketut Arta Diputra, Sarjana Pendidikan. Nah itu, jadi tiga koordinator program layanan ini memang secara administratif bertanggung jawab terhadap program layanan yang diselenggarakan oleh PKBM Widya Asrama. Nah, kemudian nomor 3. Nah, di sini kami memiliki 11 orang tutor pendidikan kesetaraan yang dapat kami rinci sebagai berikut. Tutor IPS dan Geografi dipegang oleh IKD Ariwangse, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor bahasa daerah, khususnya bahasa Bali ya, itu dipegang oleh Iwayan Sari Budi Astawa, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor sejarah dan sosiologi dipegang oleh Inyoman Budiana, Sarjana Pendidikan. Kemudian ini tutor bahasa Inggris dipegang oleh Imade Lena Putra, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor agama, khususnya agama Hindu, itu dipegang oleh Gani Bayu Hari Murtiananda, DS, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya, tutor ekonomi ini dipegang oleh Niputu Raningsih, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor matematika dipegang oleh Eka Aryani, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor bahasa Indonesia dipegang oleh Nikomang Partini, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor IPA dipegang oleh Niputu Mailia Safitri, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya tutor matematika untuk di kelas akhir Nikadek Mira Kurniasari, Sarjana Pendidikan. Kemudian tutor PKN Dewa Yusri Antari, Sarjana Pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi ada 11 tutor yang mengampu pembelajaran baik di paket A, paket B, dan paket C yang secara terjadwal sudah memiliki skema dan alur pembelajaran sedemikian rupa sehingga sahabat sekalian bisa menghubungi tutor kami pada nomor telepon yang tertera di paparan ini. Nah, baik, lanjut sahabat sekalian. Untuk mengelola pendidikan kesetaraan di masing-masing kelas, kami mempunyai manajer pembelajaran yang saya tugaskan sendiri ya. Itu ada 4 orang. Yang pertama, manajer pembelajaran paket A dan B, itu dipegang oleh Iwayan Diantara, Sarjana Pendidikan.
Kemudian untuk manajer pembelajaran pendidikan kesetaraan paket C di kelas 10 pada kelompok Jagananta itu dipegang oleh Niputu Yasmini Sarjana Pendidikan. Kemudian manajer pembelajaran kesetaraan paket C kelas 11 di kelompok Mukunda itu dipegang oleh Pandey Putu Ramade Putra Pratama Sarjana Pendidikan Hindu. Dan terakhir di kelas akhir kelas 12 pada program paket C kelompok Gopala itu dipegang oleh I Gusti Ketut Artadi Putra Sarjana Pendidikan. Nah, sahabat sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di pendidikan kesetaraan, silakan hubungi tim saya ini sebagai untuk mempermudah sahabat sekalian mendapatkan informasi pendidikan yang ada di PKBM Widya Asrama. Nah, kemudian lanjut sahabat sekalian, data lulusan. Nah, di sini saya selaku ketua PKBM telah menginventaris data-data yang berhubungan data lulusan, terutama di pendidikan kesetaraan paket C setara SMA IPS. Kami telah menamatkan peserta didik kesetaraan itu dari 2000 tahun pelajaran 2010, 2011 dengan jumlah 58, kemudian di tahun berikutnya ada 64, kemudian tahun berikutnya 50 peserta didik, kemudian tahun berikutnya 45 peserta didik, kemudian tahun berikutnya 32 peserta didik, dan di tahun pelajaran 2015-2016 kami tidak menamatkan karena memang tidak mendapatkan peserta didik ketika itu, dan dilanjutkan tahun pelajaran berikutnya di angka 36, kemudian 68, 60, dan tahun pelajaran kemarin di tahun 1920 kami menamatkan peserta didik pendidikan kesetaraan paket C di angka 57 peserta didik. Nah, itu data lulusan paket C. Kemudian kita bergerak di lulusan paket B. Itu kami membuka program paket B itu sejak tahun ini, tahun 2015, sehingga menamatkan pendidikannya di tahun pelajaran 2017-18 di angka 25, kemudian tahun berikutnya bergerak di angka 21, dan tahun pelajaran kemarin kita menamatkan peserta didik kesetaraan paket B di angka 27. Nah, itu data lulusan peserta paket kesetaraan yang kami miliki. Kemudian lanjut sahabat sekalian, kondisi rombongan belajar di tahun pelajaran 2020-2021. Sampai detik ini, di tanggal 25 Juli 2020, kami telah mengantongi beberapa peserta didik yang telah mendaftar secara online maupun datang langsung ke sekretariat. Ini dapat kami rinci sebagai berikut. Yang pertama, di program pendidikan kesetaraan paket B, ini pada kelompok Arjuna Wiwaha, kami telah mengantongi 8 peserta didik. Saudara yang mau bergabung silahkan ditambah, silahkan mendaftar ya. Kemudian kedua, di program pendidikan kesetaraan paket C kelas 10 di kelompok Jagananta kami telah mengantongi 27 peserta didik. Kemudian yang ketiga, di program pendidikan kesetaraan paket C kelas 11 pada kelompok Mukunda kami telah mengantongi peserta didik sebanyak 17 peserta didik. Kemudian keempat, program pendidikan kesetaraan paket C kelas 12 pada kelompok Govinda itu jumlahnya 41 peserta didik. Dan kelima, program PAUD kami juga telah mengantongi peserta didik dengan jumlah 11 orang peserta didik. Nah, di tahun anggaran 2020 ini kami mengakses program PKW di bidang tata rias kecantikan. Kami rencanakan memiliki 40 calon peserta didik PKW itu sendiri. Seperti itu kondisi rombongan belajar yang ada di tahun pelajaran ini sementara. Sahabat sekalian, nanti Karno bisa bertambah dengan sahabat sekalian mempercayai kami di dalam mendidik sahabat sekalian yang ingin menempuh pendidikan di jalur non formal. Nah, kemudian lanjut sahabat sekalian, di sini kami dapat sampaikan kondisi sarana dan prasarana, yaitu tentang sarana kesekretariatan. Kami mempunyai plang yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ini plang namanya, kemudian meja sekretariat lengkap, difasilitasi dengan komputer dan printer sebagai penunjang. Kami mengelola administrasi satuan pendidikan. Ini ada arsip
lemari yang bisa digunakan untuk menaruh file-file penting tentang kelembagaan. Nah, itu terkait sarana kesekretariatan. Kemudian kami juga memiliki sarana ruang baca, sahabat sekalian. Ini pojok baca, kemudian salah satu aktivitas di ruang baca PKBM Widya Asrama, ini salah satu aktivitasnya. Kemudian ini ada fasilitas ruang tamu yang bisa untuk menerima tamu, menerima warga belajar dengan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti itu. Baik, lanjut. Di sini ruang rapat ya. Kami difasilitasi ruang rapat yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pertemuan maupun kegiatan penting lainnya, serta sebagai unit layanan teknik memberikan informasi program layanan yang diselenggarakan. Ini salah satu aktivitas di ruang rapat di PKBM Widya Asrama yang ini dengan internal kami, kemudian yang di sini ini dengan rapat dengan forum komunikasi PKBM Kuden Gianyar, dan ini sempat kami melaksanakan rapat tentang data pokok pendidikan di ruang rapat dengan teman-teman lembaga kursus yang di sini ada unsur dinasnya datang ketika itu. Nah, lanjut ya, di sini saya akan memaparkan bagaimana peta bisnis peningkatan mutu dan akses layanan di PKBM Widya Asrama. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 substansi. Yang pertama SDN pengelolaan dan pelayanan, kemudian mutu program layanan, dan ketiga pemenuhan standar nasional pendidikan. Kemudian dapat saya uraikan sebagai berikut. Dari sisi SDM pengelolaan dan pelayanan, itu kami melaksanakan pendataan online secara dapodik maupun di informasi tentang pengelolaan dan layanan ini juga dapat diakses melalui blogspot yang kami miliki. Kemudian kami telah menyebarkan informasi tentang lembaga ini di media sosial satuan, jadi mempunyai Facebook di PKBM Widya Asrama untuk sebagai media sosialisasi dan komunikasi antara kita dengan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Kemudian kami telah lengkap dengan website dan telah menerapkan PPDB secara online. Kemudian kami telah membuat brosur leaflet yang kami sebar ke seluruh daratan gitu. Kemudian kami telah ke depan kami akan merancang bagaimana menyusun e-budgeting dan e-class di PKBM Widya Asrama. Dan terakhir, secara pengelolaan dan pelayanan, kami telah mendorong program yang kami namai dengan studi banding atau studi komparatif untuk mengunjungi satuan pendidikan yang kami anggap layak untuk dikunjungi sebagai role model di dalam menambah cara dan strategi pengelolaan yang kami akan terapkan di PKBM Widya Asrama. Nah itu. Kemudian dari substansi yang kedua di mutu program layanan, kami menyelenggarakan program PAUD Widya Asrama. Kemudian program pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, dan paket C. Serta ke depan akan menyusun program pendidikan kesetaraan berbasis vokasional. Nah berikutnya, program pendidikan keaksaraan. Dan terakhir, itu yang berhubungan program kursus dan pelatihan. Tentu itu sudah kami buktikan dengan beberapa program kursus dan pelatihan yang kami selenggarakan, baik dengan tentang janur ibung, pembuatan dupe, kemudian spa terapis, kemudian tata rias kecantikan, dan program-program kursus ke depan lainnya yang bisa kami fasilitasi untuk sahabat sekalian. Nah, kemudian untuk dari sisi substansi yang ketiga tentang pemenuhan standar nasional pendidikan, kami telah mendorong lembaga ini mengikuti program akreditasi dengan predikat B di tahun 2017. Kemudian target capaian berikutnya adalah bagaimana PKBM Widya Asrama ini secara satuannya sudah terakreditasi secara penuh di tahun 2021. Seperti itu. Nah, ini adalah peta bisnis yang kami petakan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada sahabat sekalian. Lanjut. Nah, di sini di tengah pandemi COVID-19 tentu kami memikirkan bagaimana memberikan mentransformasi pengelolaan yang ada di PKBM Widya Asrama. Gunanya apa? Untuk memudahkan peserta didik kami di dalam
mendapatkan layanan pendidikan di PKBM Widya Asrama. Nah, tentu ada 5 substansi transformasi pengelolaan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, secara PPDB. Itu sahabat sekalian, PPDB kami lakukan itu ada 2 di awal tahun biasanya dan secara periodik. Itu secara periodik akan selalu ada yang menanyakan program pendidikan kesetaraan maupun program-program lainnya. Nah, ada 2 metode yang kami terapkan. Sahabat sekalian bisa datang langsung ke lembaga, ke sekretariat, atau sahabat sekalian bisa mendaftar secara online system. Nah, untuk syaratnya ini secara online system di link yang tertera pada paparan ini ya, di http://bit.ly/ppdb PKBM Widya Asrama. Itu dengan linknya. Kemudian secara persyaratan, sahabat sekalian dapat mencek di blog PKBM Widya Asrama, itu detail sekali ada bagaimana tata cara pendaftaran PPDB, penerimaan peserta didik baru, itu di laman web atau blog yang kami terapkan di sini. Nah, itu secara PPDB. Kemudian data dan informasi yang dapat sahabat sekalian dapatkan di PKBM Widya Asrama, itu kami melakukan input data, baik itu profil kelembagaan, data PTK, data peserta didik, data satuan pendidikan, dokumentasi, data administrasi, itu kami online-kan ya. Jadi sistem online, semua sistem online. Baik itu lewat Dapodik maupun lewat blog yang kami miliki. Nah, kemudian substansi transformasi pengelolaan yang ketiga, tata cara pelaksanaan pembelajaran. Nah, ke depan kami akan melaksanakan pembelajaran misalnya seperti ini sahabat sekalian. Nah, satu mapel pelajaran itu sama dengan 10 kali pertemuan dalam satu semester kami laksanakan. Jadi satu mata pelajaran diberikan 10 kali dalam satu semester. Dengan sistem bagaimana? Kami sudah menetapkan yang pertama, tatap muka, itu jika situasi normal, kami akan lakukan tatap muka sebanyak 40%. Kemudian mandiri online kami laksanakan secara persentase yaitu 60%. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran, kami tidak lagi berbasis paper base dalam memberikan tes, memberikan evaluasi pembelajaran di akhir semester maupun di pertengahan semester, melainkan kami lebih akan menerapkan evaluasi pembelajaran berbasis online, semuanya online untuk meminimalisir paper test itu sendiri. Nah, seperti itu dan pelaksanaan pembelajaran ini sudah kami rancang sedemikian rupa, nanti akan kami sampaikan di masing-masing grup kelas WA sehingga sangat mudah sekali untuk memahami ini bagaimana penerapannya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini kami telah merancang sedemikian rupa sehingga yang memang benar-benar menjadi prioritas adalah bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran kepada warga masyarakat binaan yang kami miliki. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan, sahabat sekalian, kami telah merumuskan job description sesuai dengan standar nasional pendidikan, artinya staf-staf kami, staf yang saya ajak untuk mengelola ini sudah memiliki job deskripsi secara jelas, sehingga tidak lagi menunggu instruksi, tetapi sudah detail, oh ini tugasnya apa, pengurus yayasan tugasnya apa, koordinator program layanan tugasnya apa, tutor pendidikan kesetaraan tugasnya apa, dan terakhir manajer pembelajaran tugasnya seperti apa. Itu sudah terpolakan melalui job description. Kemudian kita akan menerapkan e-kehadiran, itu sangat mutlak di tengah pandemi ini. Kemudian e-pengelolaan yang memang kami akan lakukan secara bertahap ke depannya. Kemudian substansi transformasi pengelolaan yang kelima tentang mutu dan SDM. Kami akan mendorong teman-teman untuk mengikuti e-meeting dengan berbagai lintas disiplin ilmu, dengan lintas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian ke depan juga, karena nanti pandemi ini berakhir, kami akan kembali melakukan program studi komparatif ke berbagai satuan pendidikan yang kami anggap layak untuk ditiru sebagai role model pengelolaan. Nah, seperti itu. Nah, ini
substansi transformasi pengelolaan PKBM Widya Asrama ada 5 yang menjadi fokus perhatian kami di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan pasca pandemi COVID-19 ini pun kami akan menerapkan transformasi ini secara berkesinambungan. Tentu demi, dari, dan oleh untuk warga masyarakat binaan di PKBM Widya Asrama. Nah, seperti itu. Nah, di sini di akhir sesi, di akhir paparan ini saya akan menayangkan beberapa aktivitas pembelajaran pendidikan kesetaraan. Ini PKBM Widya Asrama tentu difasilitasi ruang kelas sebanyak 6 buah ruangan. Ruangan tersebut milik SD Negeri 3 Bitre yang dipakai bersama sejak dari awal pendirian hingga sekarang. Ya, cukup representatif, ada 6, sehingga tidak harus menunggu giliran-giliran untuk belajar. Jadi semuanya bisa belajar secara berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang telah kami tetapkan. Seperti itu. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran program kursus dan pelatihan. Ini adalah salah satu kegiatan program kursus dan pelatihan yang kami telah selenggarakan. Yang di sini ada pelatihan Janur Ibung, peserta didik kesetaraan. Kemudian ini ada pelatihan pembuatan dupo, peserta didik kesetaraan. Kemudian ini ada program kecakapan wirausaha atau PKW bidang keterampilan Janur Ibung. Ini kegiatannya salah satunya yang berhubungan dengan kearifan lokal, ini kearifan lokal juga. Kemudian selain itu kami juga menyelenggarakan program kecakapan wirausaha atau PKW bidang spa terapis yang sudah 2 kali kami laksanakan di tahun anggaran 2018 dan di tahun anggaran 2019 yang lalu. Nah, ke depan tentu kami merencanakan berbagai program khusus dan pelatihan pula. Sahabat sekalian, nah di sini juga aktivitas pembelajaran program PAUD. Kami memiliki program PAUD Widya Asrama. Setiap tahun pelajaran baru membuka program PAUD. Hal itu dibuka karena memang masyarakat setempat tinggi untuk membelajarkan anaknya ke jenjang PAUD. Jadi memang itu atas dasar permintaan masyarakat setempat sehingga kami memfasilitasinya untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang PAUD itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu aktivitas pembelajaran luar ruangan yang dilaksanakan oleh para pendidik PAUD Widya Asrama. Ini kegiatannya. Nah, kemudian lanjut. Nah, aktivitas lainnya yang dapat saya tampilkan pada paparan ini, yang pertama ini di pojok kiri atas, itu PKBM Widya Asrama sedang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Itu kami laksanakan sejak tahun 2017, sahabat sekalian. Kita telah mengikuti UNBK sejak tahun 2017 yang lalu. Kemudian di sini ada kegiatan visitasi akreditasi oleh asesor BAN, PAUD, dan PNF Bali di tahun 2017. Ini bukti bagaimana proses penilaian pemenuhan standar nasional pendidikan yang kami ajukan ke BAN, PAUD, dan PNF pusat melalui Provinsi Bali. Nah, di sini salah satu kegiatan melaksanakan studi komparatif ke SPNF, SKB, kemudian Karangasem itu di tahun 2019 yang lalu. Kemudian ini salah satu kegiatan pada saat menerima penghargaan dalam lomba keberaksaraan. Dan ini salah satu kegiatan melaksanakan persembahyangan bersama sebelum peserta didik kesetaraan mengikuti ujian nasional. Jadi ada semacam ritual gitu ya. Jadi setiap mau ujian pasti kami mengadakan sembahyang bersama untuk memohon kelancaran dalam menempuh ujian nasional yang akan ditempuh oleh para peserta didik di kelas akhir begitu. Nah, di terakhir ini di pojok kanan bawah kami mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional tahun 2016 ini kalau tidak salah di Kabupaten Klungkung begitu. Itu salah satu aktivitas sahabat sekalian yang ada di PKBM Widya Asrama. Kemudian ini salah satu brosur PKBM Widya Asrama terkait pendaftaran peserta didik baru pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Di sini sudah ada alur mekanisme yang jelas sehingga sahabat sekalian yang belum menuntaskan pendidikan di jalur formal dapat melanjutkan di pendidikan non formal pada satuan PKBM Widya Asrama. Ini sudah jelas. Selengkapnya juga sahabat sekalian bisa kunjungi blog kami, itu sangat detail sekali ada. Oke.
Nah, begitu yang bisa saya paparkan melalui video ini. Harapan tentu ini memberikan sahabat sekalian informasi tentang Lembaga Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Widya Asrama Kecamatan Gianyar. Nah, daripada closing statement, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat serta para insan pendidikan non formal dimanapun berada. Terima kasih atas telah menyimak video yang saya paparkan ini. Astungkara memberikan informasi yang berhubungan dengan PKBM ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengaturkan Paromo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya tunggu di PKBM Widya Asrama. Oke?